Halo Sob, selamat datang di Afterclass Corner. Di video kali ini gue bakal ngebahas tutorial gimana caranya bikin animasi threads-nya Instagram. Semuanya langsung di After Effects, nggak perlu aset-aset dari luar, super gampang dan nggak perlu pakai repot. Terus kita bahas tongkrongin sampai kelar, karena di akhir video ini gue bakal spill gimana caranya lo bisa dapat project filenya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gue sengaja nggak pasang musik di video ini supaya lo bisa milih dengerin tutorial ini pakai musik kesukaan lo, atau dengerin tanpa musik juga. Jadi siapin playlist lo, kalau udah kita gas. Oke, gue sekarang udah di After Effects dan enaknya tutorial ini lo bisa pakai After Effects versi apa aja, tahun berapa aja, bahkan lo masih bisa pakai versi yang CS6 karena toolsnya ada semua di situ. Oke, mari kita mulai. Pertama pasti kita perlu new composition, lo bisa langsung bikin di sini buat yang versi terbaru, tapi buat yang lama lo bisa ke composition, new composition, atau lo juga bisa pakai shortcut Ctrl N buat Windows atau Command N kalau lo pakai Mac. Gitu. Ctrl N. Lo bisa namain compositionnya, dan di sini gue pakai composition 9:16 vertikal, jadi 1080 x 1920 square pixel, frame rate-nya 30 karena frame rate ini paling enak kalau lo pakai buat posting sosial media, terutama Instagram sama Facebook gitu. Oke, durationnya di sini coba gue set up dulu jadi 10 second aja, nggak usah panjang-panjang. Backgroundnya lo bisa pilih dari sekarang putih atau dihitemin juga nggak apa-apa. Kalau udah lo klik OK. Nah, yang pertama lo bikin, lo perlu solid. Lo bisa ke layer, new, solid. Nah, solidnya ini kita bikin standar dulu aja. Warnanya putih. Oke, full putih, FFFFF gitu. Oke. Kalau udah kita klik OK. Nah, biar nanti ini dia nggak ganggu karena dia cuma sebagai background doang dan nggak jadi bagian dari tutorialnya, gue bisa lock dia pakai Ctrl L, atau lo bisa klik icon gembok di sini, lock. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah bikin shape atau path, ya, garisnya. Nah, lo bisa bikin garis lengkung-lengkung kayak gini, ya, dan nggak perlu ketutup shape-nya, tapi pastiin dia titik-titiknya sampai keluar dari composition supaya nggak terasa ada garis yang putus kayak gini. Kalau udah, lo bisa atur sizing si stroke-nya gitu ya. Nah, di sini kebetulan gue udah pakai warna hitam. Kalau misalnya lo mau pakai warna lain juga bisa, misalnya nggak terlalu hitam, agak abu-abu sedikit gitu ya. Atau lo juga bisa pakai gradient gitu. Kalau di Instagram aslinya dia agak sedikit ada gradientnya, jadi coba gue samain juga. Nah, di sini gradient optionnya gue bisa atur edit gradient, jadi sebenarnya dia pakai dua warna gitu ya, yang full black sama satu lagi yang agak abu-abu. Gue klik OK. Nah, di sini gue bisa ngatur. Kalau lihat nih ada garis titik untuk ngatur si bentuk gradientnya. Kalau yang aslinya itu dia justru bagian yang agak terangnya itu di tengah gitu ya. Nah, lo bisa atur seberapa panjang dia mau, atau kalau misalnya warnanya nggak terlalu kelihatan, lo bisa balik nih si gradientnya. Tuh. Jadi sama aja. Oke. Nah, lo bisa setup sesuai warna yang lo suka. Tuh, kalau misalnya nggak terlalu kelihatan gradasinya, lo bisa ubah lagi warna yang satunya agak lebih terang sedikit supaya agak sedikit kelihatan perbedaan. Oke. Nah, oke. Lo bisa pilih warna yang lo suka. Kalau udah, gue tutup dulu si shape layernya, dan gue akan bikin teks ya. Kita ke teks. Teksnya boleh apa aja, misalnya apa ya yang enak, dream on di sini. Nah, ini nggak kelihatan karena teks gue kebetulan warna putih ya. Oke, dream on. Gue coba ganti warna dulu supaya kelihatan di monitor. Gue ganti warna merah, dream on. Oke. Nah, make sure si anchor point-nya dia ada di tengah-tengah ya. Lo bisa pencet huruf Y, atau lo bisa ke pen tool sini. Lo bisa ke sini, pen behind, dan lo pindahin
anchor point yang ke tengah. Kalau misal jangan lupa nyalain snappingnya, soalnya kalau nggak nyala dia akan lari-lari kemana-mana gitu ya. Jadi pasti ada di tengah-tengah tuh. Atau lo juga bisa pakai shortcut. Ya coba misalnya gue pindahin lagi. Shortcut itu Control Alt Home kalau di Mac. Kalau di Windows, kalau di Mac Command Alt Home. Lalu bisa sekalian cek di sini apa yang gue pencet deh. Nah kalau udah, make sure juga lo ke align di sini nggak ada align. Kalau misalnya nggak ada, lo bisa ke window, lo cari align. Nah di sini ada align, pastiin dia ada di tengah secara horizontal dan di tengah secara vertikal juga, dan make sure si karakternya itu ada di paragrafnya yang tengah. Nah di sini gue pakai fontnya adalah Dean Next LT Pro, karena paling mirip bentuknya sama fontnya Instagram Threads aslinya. Gue pakai yang regular biar agak sedikit lebih tipis. Oke, sorry. Gue pakai yang condense tapi yang regular tuh. Nah, kalau udah, gue ke pen tool ya, dan pastiin yang kepilih adalah si layer text. Gue akan bikin mask, tapi maskingnya itu asal-asal aja dulu. Asal-asalan dulu nggak apa-apa. Jadi gue bikin garis itu aja. Nah, gue akan buka si shape layer. Ya, gue akan buka si path-nya. Path-nya ini gue copy, Ctrl C, ya. Dan gue bisa paste ke masknya. Jadi, nah dia akan ada garis yang mirip. Enaknya mask sama path di After Effects itu saling berhubungan. Nah, cuman problemnya kalau gue pakai metode ini, kalau path-nya gue ganti bentuknya, ya, misalnya begitu, maskingnya dia nggak keganti gitu ya. Nah makanya yang perlu gue lakukan sekarang adalah si mask path-nya ini gue follow atau gue parent ke mask path-nya si shape. Oke, jadi apapun yang gue lakukan bentuknya ke path ini, maskingnya akan ngikut. Nah di sini ada sedikit problem. Problemnya adalah masknya itu nggak terlalu sama persis sama si path-nya. Nah gue bisa pindahin sedikit ya. Nah di sini anchor point-nya udah pas tuh, jadi bisa pas di situ. Jadi titiknya sama. Kenapa? Supaya nanti teksnya bener-bener align atau lurus di dalam stroke ini gitu. Nah enaknya karena sekarang ini maskingnya udah gue follow ke si path shape, kalau gue ganti ya, nanti akan pengaruh ketika teksnya udah ada di dalam sini. Kalau gue ganti path-nya, dia bakal ngikut. Nah sekarang gimana caranya si teks ini biar ada dan ngikutin si kurva shape ini. Jadi gue ke text dream on ini, kemudian gue buka drop down teksnya. Di path option lo bisa pilih mask 1. Maka nanti dream on-nya akan ada di situ, dan karena tadi gue pakai warna merah biar kelihatan, sekarang bisa gue ganti warna putih. Nah problem kedua adalah dia nggak ada di tengah. Dan biar aman, gue bisa gedein dulu si stroke-nya. Gue agak tebelin sedikit, misalnya segitu. Nah, dia nggak ada di tengah nih. Ya, gue bisa ke teks lagi. Gue ke animate. Gue tambahin position. Ya, nanti akan ada nih range selector-nya. Dan di situ gue bisa turunin position-nya supaya bener-bener dia ada di tengah-tengah. Kalau misalnya font-nya masih agak kegedean, lo bisa ngegedein si stroke-nya atau font-nya agak gue kecilin sedikit. Gitu, dan gue bisa koreksi sedikit posisinya supaya bener-bener ada di tengah lagi. Oke, nah sekarang gue udah punya teks yang ada di sana dan gue tinggal gerakin dia. Gerakinnya itu ada di sini, ada di first margin. Tadi di bagian path-nya akan muncul sendiri. First margin-nya bisa gue geser, ngikutin, dan dia otomatis bakal ngikut si jalur. Nah problemnya ini teksnya cuma satu. Kalau kita lihat tadi di tutorial itu teksnya banyak. Nah biar nggak manual, satu-satu gue copy, paste, terus paste lagi, ya. Ada cara biar nggak susah-susah dan manual kayak gitu. Namanya adalah expression yang berulang. Nah lo bisa cek tutorial untuk bikin teks berulang, ada di bawah gitu ya. Linknya gue taruh di bawah nanti di description. Nah di sini gue akan kasih dia expression untuk supaya dia berulang di source text-nya. Sambil pencet Alt, lo tekan si icon stopwatch ini. Jadi nanti dia akan jadi
warna merah nih muncul. Nah di sini gue akan ketik repeat ya, lo klik aja nih udah muncul langsung repeat. Nah gue klik enter. Di sini lo bisa masukin angka berapa banyak jumlah pengulangan dari teks itu. Misalnya gue tulis dulu 2, terus gue enter lagi, atau gue klik aja di luar. Nah terus sekarang ada dream on udah 2 kali. Nah supaya nggak dempet di bagian on-nya gue kasih spasi sedikit. Coba gue hapus dulu repeatnya. Make sure ya sebelum gue kasih repeat gue kasih spasi dulu supaya ada jarak di antara on sama dream yang berikutnya. Lo bisa kasih juga 2 misalnya. Di sini juga lo bisa kasih jarak lagi 1 spasi. Jadi nanti nggak terlalu dempet kata-katanya. Nah balik lagi ke yang tadi, source-nya gue klik sambil alt, gue ketik repeat. Coba gue ketik 2 dulu. Oke, sekarang dream on-nya ada 2. Nah biar dia bisa mengisi sebanyak ini garisnya, lo bisa tambahin angkanya. Misalnya gue tambahin jadi 8 gitu ya, atau 10, terserah lo mau seberapa banyak. Oke, itu udah selesai. Nah sekarang kalau coba gue gerak-gerakin si path shape-nya, shape path, gue buka dan gue gerakin. Jangan lupa pencet V supaya dia berubah dari yang tadinya T buat X jadi kursor position lagi, sorry. Nah ini kalau gue ganti-ganti maka dia teksnya akan otomatis ngikut. Jadi lo nanti punya keleluasaan untuk ngerubah-ubah si shape-nya gitu. Nah itu tadi fungsinya kenapa si mask path-nya itu gue follow atau gue parent ke path yang ini supaya kita gampang. Oke, step terakhir tinggal sekarang kita ngegerakin si teksnya biar jalan. Itu tadi ada gue dikasih lihat di first margin, cuman biar gue nggak perlu pakai keyframe, gue bisa ngakalin dia again pakai expression. Gue tinggal alt sambil klik di icon stopwatch-nya. Gue akan ketik time dikali atau lo pencet tanda bintang. Di sini gue coba pakai 400. Jadi dia akan bergerak sebanyak 400 poin. Lo bisa atur sendiri. Gue bisa pencet. Tadi gue pencet U supaya dia collapse semua, supaya ketutup semua. Pencet E 2 kali supaya gue bisa ngeliat si time-nya ini. Jadi shortcut double E atau E 2 kali itu buat ngasih lihat expression yang ada di layer. Nah ini gue cek time-nya 400. Kalau gue play dia akan langsung jalan terus gitu ya. Kalau lo mau ngerubah speednya, lo bisa ubah si angkanya. Misalnya kalau lo mau lebih cepat, lo bisa pasangin lebih gede lagi angkanya, misalnya 1000. Oke, kalau misalnya dia udah habis belum gerakannya berhenti, lo bisa tambahin lagi angkanya di sini si repeatnya. Jadi misalnya 20, maka dia akan ada terus gitu. Oke, jadi semudah itu ya. Dan ketika kita pakai expression nggak semuanya kita perlu bikin manual. Dan ketika misalnya lo mau ganti teks, lo tinggal ganti teks aja. Lo double klik, dia teksnya ada di situ. Lo bisa mundurin dikit ya supaya area teks lo ada di bagian tengah nih, si titik garis merah ini, supaya lo bisa ngelihat teks yang lo ganti itu apa sih. Misalnya dari dream on jadi Doraemon misalnya. Spasi di akhir supaya ada jarak antar katanya. Udah segampang itu. Sekarang kita tinggal bikin lagi garis-garis yang lain ya. Sekarang gue akan coba double klik duplicate aja. Duplicate, gue taruh atas pakai control bracket bracket tutup dan dia ke atas. Nah gue akan ganti path-nya supaya dia punya yang lain. Nah di sini kalau lo perhatiin di path yang kedua teksnya nggak ngikut. Kenapa? Karena mask path yang ini masih ngikut ke shape yang satu. Gue cukup perlu tinggal buka lagi aja masknya dan gue follow ke shape yang nomor 2. Ya, kalau lo bisa ke sini, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, lo juga bisa, lo tinggal ganti nih shape layer. Kalau tadi di sini dia itu shape layer 1. Nanti kalau kita duplicate lagi, lo bisa tinggal ganti angkanya aja gitu. Nah di sini gue bisa
bikin bentuk path yang lain supaya mirip sama thread-nya Instagram beneran gitu ya. Nah, supaya beneran sama, gue udah punya contoh dari yang Instagram aslinya. Gue akan coba masukin ke sini pakai line aja, biar dari tengah, dan gue taruh bawah, atau gue tetap taruh atas tapi opacity-nya gue kecilin. Nah, di situ lo bisa atur-atur tuh baik jenis fontnya, ukurannya. Di sini ternyata terlalu kecil, gue bisa ke karakter, gue gedein lagi supaya dia lebih gede. Oke, kurang lebih segitu. Si stroke-nya juga gue tebelin. Oke, ini gue hide dulu si yang aslinya. Nah, tinggal gue ubah aja nih si text position tadi, animator. Nah, biar kita nggak ngulang again, kita bisa pakai parenting tadi. Jadi si animatornya, positionnya yang ini kita taruh atau kita follow ke yang bawah. Jadi ntar kalau kita duplicate, semuanya langsung keubah gitu. Di sini juga sama, karena yang bakal kita ubah nanti itu si stroke-nya, gradient stroke-nya bisa kita follow ke gradient stroke shape yang pertama. Jadi ketika nanti kita duplicate yang kedua atau yang ketiga, itu tinggal follow aja. Jadi gradient stroke-nya, colors-nya gue follow. Oke, karena di gradient dia nggak bisa, tapi si stroke-nya, stroke width-nya ini harusnya bisa di follow. Karena di gradient dia ada opsi yang lain ya. Tapi kalau misalnya gue ganti nih, bukan pakai gradient tapi pakai yang solid gitu, stroke yang solid. Nah, yang ini juga gue ganti ke solid misalnya. Nah, itu bisa di parent. Beda cuma itu aja. Jadi kalau yang gradient lo nanti harus ngatur satu-satu, tapi kalau misalnya warnanya yang solid ya, ketika misalnya gue ganti yang pertama nih, nanti semuanya akan keganti. Begitu juga dengan si stroke-nya, bisa gue lebarin, dan si positionnya juga bisa gue atur. Sorry, ini belum gue follow si stroke width-nya yang kedua. Stroke width-nya gue follow ke dia juga. Oke. Nah, jadi dia bakal ngikutin satu sama lain, dan warnanya bisa gue ganti lagi dan bakal ngikut semua. Oke. Sekarang gue tinggal ngatur shape-nya sesuai dengan bentuk si thread di Instagram. Oke, ternyata sekarang ketebalan lo bisa atur-atur lagi terus ya, supaya ya kurang lebih mirip. Jadi nggak harus sama-sama persis banget. Nah, ini gue atur-atur dulu shape-nya sesuai dengan kebutuhan dan semirip mungkin sama aslinya ya. Tapi ya lo juga bebas sih mau mirip atau lo mau bikin shape sendiri. Yang penting sekarang semuanya udah ngikut. Nah, terakhir gue mau bikin satu lagi. Ini gue duplicate. Nah, sama kayak tadi, kalau gue pencet E di teksnya ya, shape layer ini tinggal gue ganti nama nih sesuai dengan shape layer 3, supaya nanti bentuk shape-nya ngikutin shape yang nomor 3. Jadi kalau ini gue pindah, nah, ini bakal ngikut semua. Shoot. Ada di sini dan tinggal gue taruh di layer paling bawah. Oke, sekarang kalau gue play, semuanya udah berjalan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, lo juga bisa main-mainin nih si path-nya. Misalnya lo tambahin trim path gitu ya, add trim path. Lo bisa main-mainin jadi nggak langsung muncul. Dari situ. Oke, nggak usah sampai 0 banget, n-nya dari 2, terus dia baru muncul segitu misalnya. Dan teksnya gue biarin aja karena sama-sama warna putih kan.
Oke, yang lain juga bisa gue aplikasiin, atau gue bisa copy paste kedua shape ini. Right, gue tinggal mainin si graph editornya supaya nggak kaku-kaku amat munculnya. Dan lo juga bisa ngatur mana nih yang kira-kira mau muncul duluan, lo bisa main-mainin ya supaya munculnya gantian. Kalau kejauhan bisa lo deketin lagi satu sama lain. Oke, jadi deh animasi ala Threads di Instagram. Nah, lo tinggal tambahin postingan punya lo bisa bikin box. Nah, untuk cara bikinnya gue akan bahas di tutorial berikutnya. Nah, si trim path ini juga bisa lo pakai ya buat bikin animasi logonya Thread. Nah, jadi gue akan coba bikin sekalian ya. Ini gue duplicate aja si threadnya, misalnya threads 2, gue Ctrl D gitu ya supaya ke duplicate. Ctrl D, threads, logo. Semuanya gue hapus tuh. Nah, gue tinggal download logo Threads dari internet. Oke, gue lock dulu. Dan gue sekarang tinggal bikin path ya. Make sure nggak ada yang kepilih semuanya, makanya gue lock. Gue tinggal bikin path, ngikutin. Oke, gue kecilin dulu supaya kelihatan bentuknya. Gue ulang lagi supaya bentuknya ikutin si logonya. Ini bikin animasi loading logonya si Threads ya. Gak apa-apa, gak berantakan sedikit, nanti kita bisa rapihin di bentuk akhirnya. Awal-awalnya pasti bakal berantakan. Kalau bisa ngelakuin ini juga sebenarnya di Adobe Illustrator ya, tinggal mana yang lu lebih terbiasa dan nyaman makainya. Oke, gue udah punya logonya, gue rapin dulu sedikit. Warnanya gue bisa copy dari aslinya. Nah, gue tinggal tambahin sama kayak tadi. Gue tambahin trim path aja. Add trim path. Oke, tapi sebelum gue tambahin trim path, jangan lupa di duplicate dulu. Dan yang bawah opacity-nya gue jadiin 50. Ya, sekarang nggak kelihatan, tapi nanti kalau yang layer yang paling atas udah gue tambahin trim path, baru bakal kelihatan. Trim path. Nah, ini agak beda sedikit, tapi dua-duanya bakal kita mainin. Ya. Jadi dua-duanya dari 100 ke 0, dan bagian yang N ya bakal gue geser sedikit sehingga dia overlap. Oke, gue tinggal atur speednya aja sama jaraknya, dan pakai graph editor lagi supaya lebih asik gerakannya. Oke, coba kita lihat. Oke, jadi gitu buat bikin logo loading di Threads, sama seperti yang lo lihat di aplikasinya. Gue bisa kecilin semuanya. Oke, jadi segitu dulu sob. Seru kan? Gampang juga bikinnya. Lu sekarang jadi punya custom background buat lo posting thread di Instagram lo. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, karena project filenya bakal gue bagiin kalau video ini tembus sampai 1000 views. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share, dan sampai ketemu di video berikutnya.